Bila kehadiran hidup kami yang kecil ini di tengah-tengah dunia yang begitu besar, membawa dampak yang besar bagi orang lain, dan juga tentu membawa berkat, memperkenalkan Tuhan bagi banyak orang. Karena itu Tuhan, pakailah kami, walaupun nampaknya kami tidak sempurna, tapi jika yang sempurna menggunakan yang tidak sempurna, maka yang tidak sempurna akan menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena ada kesempatan bagi kami kembali untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan diberitakan. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Ya, terima kasih. Saudara, hari ini kita masih belajar tentang tema bulanan kita tentang etika, ya. Dan hari ini bicara tentang Christian ethic. Ini bicara tentang etika Kristen. Mari kita baca dulu satu bagian dari ayat firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita baca bersama-sama seperti yang tertulis di depan. 2 ayat saja dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan, 2-3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, ini adalah teks tentang penciptaan manusia, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tema bulanan kita adalah etika. Dan hari ini kita akan belajar secara khusus seri yang kedua, itu etika Kristen. Dan ini sedikit masih memperdalam 2 minggu yang lalu. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu studi kata daripada etika atau etik, ya. Kita sering mendengar istilah ini. Kalau tidak salah kita sudah belajar bahwa etika itu berasal dari kata etos, ya, kata etos yang artinya kebiasaan-kebiasaan, ya, atau kesusilaan-kesusilaan seseorang, atau adat istiadat. Bisa juga diartikan sebagai kecenderungan hati seseorang dalam melakukan perbuatan. Misalnya ketika saya bangun pagi, saya terbiasa telat bangun pagi. Lama-lama karena saya biasa telat bangun pagi, saya telat juga kuliahnya. Lalu setiap kali saya telat kuliah, lama-kelamaan nilai saya jeblok gitu ya. Nah, itulah etika mahasiswa, dimulai dari kebiasaan kecil, kemudian diakhiri dengan kegagalan yang besar. Nah, itu etika itu seperti itu. Jadi kalau orang bilang, itu orang itu mahasiswa itu etikanya jelek. Kenapa disebut jelek? Karena dia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Awalnya kecil, tapi lama-lama jadi besar, itu mengakibatkan dia bisa di DO, gitu ya. Nah, dalam dunia kerja juga sama, gitu ya. Jadi etos itu adalah bicara kebiasaan-kebiasaan, awalnya lama-kelamaan menjadi sebuah tindakan nyata dalam kehidupan kita. Nah, etos sebenarnya berasal dari, kalau dalam bahasa Latin disebut mos ya. Dari mos ini kemudian menjadi mores, ya. Dan mores itu yang akhirnya kita kenal sebagai moral. Jadi etika dengan moral sebenarnya 2 hal yang hampir sama, cuma sering kali digonta-ganti cara pakainya, gitu ya. Jadi misalnya ya, kita sering mendengar orang bilang gini, orang itu tidak beretika. Atau hal yang sama ketika ungkapannya bilang orang itu tidak bermoral. Sama ya. Jadi pengertian etika dan moral itu dipakai secara berganti-gantian di dalam pengertian itu. Nah, setelah kita mengerti studi kata itu, maka kita bisa menemukan sedikit definisi tentang etika. Nah, definisi etika itu apa? Etika adalah kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah menjadi norma-norma, nilai-nilai, ya,
atau aturan-aturan, kaidah-kaidah sebagai pedoman bagi sikap dan perbuatan setiap individu di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita bisa nilai orang, etikanya, moralnya, itu lewat kebiasaan dia yang kemudian menjadi norma dia, nilai-nilai hidup dia, yang akhirnya kita bisa mengidentifikasi pribadi ini orangnya kayak gini, gitu ya. Nah, itu misalnya ya, kita bisa bicara soal itu panjang lebar. Misalnya dalam keluarga, ya di dalam keluarga itu ada norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, aturan-aturan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah ini sudah kita pernah bahas sedikit ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dalam berkeluarga. Itu di dalam keluarga. Etika dalam bekerja. Ada norma-norma, kaidah-kaidah, nilai-nilai di situ. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan di dalam dunia kerja. Sama ya. Nah, begitu juga dalam etika penerbangan, saudara. Dalam etika penerbangan misalnya ada norma-norma, nilai-nilai, aturan-aturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, ada kasus ini nih kemarin nih. Saudara tahu nih ya, tanggal 25 Januari kemarin gitu ya, 2 bulan yang lalu, ada pesawat Batik Air. Ya, yang pilotnya mereka berangkat dari Kendari menuju ke Jakarta. Dua pilotnya itu tertidur. Pilotnya tertidur, kopilotnya juga tertidur. Dan itu tertidur selama 28 menit. Dalam 21 detik aja bisa terjadi sesuatu. Ini 28 menit dia tertidur, saudara. Ya. Lalu dipanggil-panggil gitu ya, dari menara gitu ya. Mereka nggak bangun-bangun. Tapi begitu bangun, kaget. Karena ternyata posisi pesawat sudah nggak di jalurnya lagi. Udah jauh dari posisi yang semula. Lalu syukurnya pilotnya bisa mengembalikannya ke jalur yang benar. Dan mendarat dengan baik. Nah, itu menjadi heboh. Kenapa? Karena itu nggak biasa dalam dunia penerbangan. Secara etika, kalau kita meninjau perilaku pilot dan kopilot ini, beretika nggak orangnya? Di dalam dunia penerbangan, pasti dianggap ini pilot dan kopilot gak beretika sama sekali. Gak bermoral sama sekali. Bukankah penerbangan itu adalah dimengerti sebagai satu upaya sedang menyelamatkan? Pilot itu kalau terbang, saudara, dari satu titik ke titik, bagi mereka itu sedang menyelamatkan jiwa. Bukan kayak kita naik mobil, duduk tenang, nyampe di Tangerang gitu. Enggak. Naik pesawat itu lebih berbeda pengertiannya daripada cuma naik mobil, naik kereta, naik yang di darat, transportasi darat. Beda sekali. Kalau naik pesawat itu pengertiannya bagi mereka menyelamatkan orang dari satu titik ke titik yang lain. Loh, kamu mau menyelamatkan orang dalam suasana yang sangat urgent, kamu tidur. Dan tidurnya nggak tanggung-tanggung, 28 menit sudah. Nah, kalau ditinjau perilakunya dari sisi etika, ya ini pilot yang tidak beretika. Nah, hari ini kita akan melihat, saudara, ya kita akan melihat apa itu etika Kristen, ya apa yang menjadi dasar dan landasan dari etika Kristen, dan apa saja yang menjadi karakteristik dari etika Kristen itu. Kita akan pelajari ini. Bagaimana cara kita membentuk karakter etika Kristen di dalam diri kita? Apakah bisa terjadi otomatis? Tahu-tahu saya lahir di keluarga pendeta gitu ya, langsung saya punya etika yang baik gitu? Enggak, saudara. Lahir di gereja gitu ya, sebagai orang Kristen, sebagai dalam keluarga Kristen, otomatis gue pasti punya etika yang baik? Enggak, saudara. Ada pembentukannya. Nah, coba kita lihat dulu, etika Kristen adalah apa? Nah, etika Kristen yang pertama ini pengertiannya, saya rasa kita udah tahu. Nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah, aturan yang berasal dari ajaran Alkitab yang menjadi pedoman bagi setiap orang percaya dalam menentukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menekankan hukum kasih baik kepada Allah maupun kepada sesama. Jadi definisi daripada etika Kristen itu sedikit berbeda dengan yang namanya etika secara umum.
Etika Kristen itu jelas asalnya berasal dari kebenaran firman Tuhan, lahir dari situ, muncul dari situ, lalu menjadi sebuah tatanan kehidupan, pedoman kehidupan, sehingga lewat itu kita bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, dan kita melakukan dengan kasih. Jelas ya? Itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua, dasar etika Kristen. Nah, sekarang kita lihat dasar etika Kristen. Saudara, waktu kita belajar tentang dasar etika Kristen, minggu lalu saya sudah mengungkapkan ini. Dasar etika Kristen, landasan etika Kristen, pertama kali adalah pribadi Allah sendiri. Allah sebagai pencipta kita, dia adalah asal mula, sumber daripada etika itu. Sehingga kalau dia inginkan anak-anaknya hidup seperti apa, itu karena di dalam diri Allah ada semacam kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, dia mengejawantahkan etika itu di dalam firman-Nya, di dalam hukum-hukumnya. Makanya minggu lalu kita sudah lihat, ada 10 hukum yang Tuhan pernah kasih dan Keluaran 20. Di situ dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau engkau memilih seorang Kristen, maka satu etika yang kau harus punya, kau tidak boleh punya Allah yang lain di hadapan Allah yang benar. Kalau hari ini kau menyembah Tuhan di gereja, pulang dari sini kamu ke kelenteng juga. Itu orang Kristen tidak beretika. Hari ini kau menyembah Tuhan, menangis-nangis memuji Tuhan, besok kamu pakai hiyo juga. Itu tidak beretika. Satu, yaitu Tuhan kita. Ya, makanya gereja Kristen Protestan itu Injili secara khusus tidak boleh mencampurkannya. Karena salah ditinjau dari segi etika nggak bisa. Mohon maaf, kalau gereja yang Katolik ya itu dicampur, boleh. Boleh, nyembah Yesus boleh. Nanti kalau mau nyembah orang mati juga boleh. Jadi pegang hiyo iya, pegang Alkitab ke gereja juga iya. Sinkritisme namanya. Nah, gereja Injili melihat itu tidak beretika. Karena berdasarkan hukum pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kalau kamu sudah menjadi milikku, kamu hanya menyembah aku. Kamu nggak bisa menyembah yang lain. Sama kayak suami istri kan, atau orang mau pacaran kan. Kalau kamu cuma, oke, saya sudah cinta sama kamu, dan kita sudah sepakat gitu ya. Ya sudah, kamu saja. Siapa yang di sini mau ada cowok yang nyatain cinta sama kamu, di tempat lain, dia ketemu cewek lain, nyatain cinta juga. Ketemu cewek lain lagi, nyatain juga. Itu orang nggak beretika dalam berpacaran. Prinsipnya sama, saudara. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembah. Dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel menyembah patung lembu emas, Tuhan langsung marah dan menghukum ribuan orang mati hari itu. Kenapa? Sangat tidak beretika. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Oh my God. Mohon maaf ya. Itu satu ungkapan yang sering kali kita ucapkan. Hati-hati saudara. Kita harus menempatkan nama Tuhan di tempat yang tepat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau engkau tahu engkau menyembah Tuhan, dan hari Sabat, hari Minggu kau harus menyembah Dia, lalu hari Minggu kau sia-siakan, engkau bukan orang Kristen yang beretika. Terus saya tidak mau sebut satu-satu karena 2 minggu lalu saya sudah sebut ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, ya, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini apapun yang sesamamu miliki. Nah, kita sudah lihat ini semua. Nah, sekarang dasar yang kedua, ini yang hari ini saya mau sampaikan. Ini bacaan kita tadi, saudara. Jadi landasan daripada etika Kristen yang kedua adalah di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Saudara, apa ini yang dimaksudkan dengan diciptakan di sini? Di dalam etika Kristen, dasar etika Kristen menurut ayat ini adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kenapa saya harus beretika seperti Tuhan? Kenapa saya harus bermoral seperti yang Tuhan mau? Karena saya diciptakan seperti gambar dan rupa Tuhan. Itu alasannya, saudara. Ini bukan maunya pendeta, ini bukan maunya gereja, tapi ini firman Tuhan. Dalam bahasa Latinnya disebut imago Dei. Kita ini imago Dei. Image-nya Tuhan. Kita ini gambarnya Tuhan. Kita ini rupanya Tuhan. Ya, itulah alasan mengapa kita harus beretika tinggi. Itulah alasan mengapa kita harus bermoral tinggi. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Itu kita diciptakan sesuai itu. Saudara, pertanyaannya, apa itu gambar dan rupa Allah? Apa itu? Saudara, saya mau ungkapkan sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama adalah manusia itu diciptakan menurut roh, di dalam roh. Artinya Tuhan itu adalah Allah, dia adalah roh. Waktu dia menciptakan manusia, dia kasih roh di dalam kita. Jadi sebagian dari dia yang adalah roh, dia kasih ciptakan manusia itu diberikan roh kepada manusia. Sehingga kita menjadi makhluk rohani. Nah, orang kalau punya roh, dan Allah punya roh, roh kita juga berasal dari dia yang adalah roh, maka kalau di sana roh, di sini roh, maka roh yang di sana roh di sini itu bisa berelasi. Kenapa kita mau berdoa? Kenapa kita bisa berdoa? Kenapa kita bisa minta sama Tuhan? Itu karena kita ada roh dan Tuhan juga adalah roh. Oke? Yang kedua, gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Allah itu adalah Allah yang punya logika. Dia adalah Allah yang punya pikiran. Nah, ketika diciptakan manusia, dia meletakkan logika, pikiran di dalam diri manusia. Sehingga oleh gambar dan rupa Allah ini, saudara bisa belajar, saudara bisa menghitung, saudara bisa berpikir dalam, memprediksi sesuatu, terus dengan cara berpikir dan berlogika. Itu dari mana? Itu dari Tuhan, saudara. Dan itu adalah gambar dan rupa Allah pada kita. Sehingga kita bisa bergumul, memikirkan gitu ya, masa depan nanti bagaimana gitu ya. Yang ketiga, gambar dan rupa Allah dalam diri kita ada yang namanya relasi kasih. Nah, Allah kita dikenal dengan Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus ini itu 3 pribadi yang saling mengasihi satu sama lain. Di dalam mereka ada yang namanya relasional, relasi yang sangat dekat. Mereka saling mengasihi dan mereka tidak kesepian karena satu sama yang lainnya itu saling mengasihi. Nah, manusia ketika diciptakan, dia menaruh relasi kasih ini dalam diri kita. Akhirnya kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Suami kita, anak kita, istri kita. Oke? Yang keempat, salah satu gambar dan rupa Allah yang Tuhan taruh di dalam manusia, ini dia, etika atau moral. Kita kenapa malu kalau kita telanjang? Karena kita punya etika, kan? Kita kenapa malu kalau kita ngomong sembarangan? Karena kita punya etika, punya moral. Tuhan, dia adalah Allah yang sangat beretika. Ya, dia sumber daripada etika yang paling tinggi. Dan manusia diciptakan menurut sumber itu, saudara. Nah,
Anjing dan kucing kita tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini, saudara. Anjing dan kucing kita yang di rumah itu, dia nggak punya roh. Ada nggak di sini yang pernah dengar kucingnya bilang, Om, tolong Om, saya lagi bingung nih Om. Kenapa kamu bingung, Cing? Iya nih, saya lagi ada masalah berat. Terus gimana? Saya mau doa dulu Om, jangan ganggu ya Om. Ada enggak kucingnya ngomong bilang saya mau doa dulu? Nggak ada kan? Karena dia tidak ada roh. Atau anjingmu bilang, ya, anjing lagi sedih di dapur. Jin, kenapa kamu sedih? Iya Om, bingung nih mikirin ekonomi kita. Pernah nggak anjing ngomong gitu? Terus gimana? Saya lagi bingung nih Om, gimana nih meningkatkan ekonomi keluargaku gitu ya. Bingung kan? Kalau ada anjing yang ngomong gitu, wah itu anjing yang ajaib. Jangan-jangan sebagian dan gambar dan rupa Allah ada di dalam dia. Yang ketiga, relasi kasih. Betul, dia bisa menyayangi anaknya, tapi saat tahap tertentu dia nggak bisa, dia bisa matiin anaknya juga. Nah yang menarik adalah etika. Kak, kucing, anjing, semua binatang nggak ada etika, saudara. Ada nggak kucing yang tanya, Tan, ini ikan asin siapa Tan? Boleh nggak aku makan Tan? Gitu. Ada nggak kucing yang nanya gitu? Nggak ada. Ketemu ikan asin, sikat. Perkara nanti, mana ikanku, mana ikanku? Sudah dia lari, dia udah kenyang. Nggak ada rasa malu, karena dia nggak ada etika. Dia tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi di sini kita melihat tidak ada dalam binatang apapun, hanya ada pada manusia. Nah, itu sebabnya karena Tuhan ciptakan kita menurut gambar dan rupanya, maka Tuhan menghendaki engkau hidup seperti Dia. Hidup seperti Allah, hidup mewakili Allah, hidup mempresentasikan Tuhan, hidup mengejawantahkan Allah bagi orang lain, hidup yang menghadirkan Tuhan bagi orang lain, dan hidup yang berperilaku seperti Tuhan, beretika seperti Tuhan, bermoral seperti Tuhan. Itu yang Tuhan tuntut. Karena Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beretika. Tidak ada alasan untuk kita tidak bermoral. Sebab kita sudah diciptakan menurut gambar dan rupanya. Tapi memang kita harus akui bahwa gambar dan rupa Allah yang Tuhan ciptakan di dalam diri manusia itu pernah dirusak oleh dosa. Pernah dihancurkan oleh dosa. Pernah dirusak, dicemari oleh dosa. Sehingga roh manusia sudah tercemar oleh dosa. Kemudian logika dan pikiran manusia bisa jadi jahat sekali. Itu karena dosa. Relasi kasih bisa menjadi sadis sekali. Yang tadi mencintai, sekarang bisa saling bunuh-bunuh. Itu karena dosa. Etika yang tadinya tinggi, itu menjadi tidak beretika sama sekali. Persis kayak binatang. Itu karena dosa. Tetapi saudara, ada tetapinya. Jangan berkata, nah kan makanya saya nggak bisa. Ternyata kan dirusak sama dosa. Betul. Tetapi kita mesti bersyukur. Karena Tuhan Yesus diberikan untuk kita. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus diberikan untuk kita. Dan hanya di dalam Kristus kita dimungkinkan untuk hidup. Direstorasi kembali. Diperbaiki, diperbaharui kembali. Hanya di dalam Kristus gambar dan rupa Allah ini, saudara, bisa dipulihkan kembali. Hanya di dalam Kristus engkau bisa dilahirkan baru. Engkau tidak lagi di dalam kerusakan itu. Engkau bisa beretika kembali, bisa bermoral kembali, dan semua gambar Tuhan ini bisa dipulihkan kembali. Jadi nggak ada alasan, saudara, karena kita sudah ada di dalam Kristus. Siapa di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan baru. Jelas kan Alkitab ngomong begitu? Siapa di dalam Kristus? Dia dilahirkan kembali, dilahirbarukan, dan diciptakan baru. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Ya, yang ketiga,
kita sekarang melihat karakteristik etika Kristen. Ya, apa itu karakteristik etika Kristen? Coba kita baca satu ayat yang diambil dari Matius 1:7 ayat 17 dan 18. Semua orang membaca. Mari kita baca. 2, 3. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sebab pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara, karakteristik itu sama dengan ciri khas atau sifat khusus atau sifat khas sebuah objek. Nah, contohnya buah mangga. Ya, ada buah mangga yang manis, ada buah mangga yang asamnya luar biasa. Saya paling nggak kuat asam. Asam dikit aja, aduh rasanya gimana. Ada buah mangga yang bulat bentuknya, ada yang lonjongnya luar biasa, panjang. Ada juga buah mangga yang kecil, bijinya gede, dagingnya nggak tebal. Tapi ada buah mangga yang, bijinya kecil tapi dagingnya tebal. Nah, semua gambaran tentang buah mangga ini, itu adalah ciri khasnya atau sifat khususnya atau karakteristik dari mangga yang saya gambarkan. Nah, tadi di dalam Matius 7 ayat 17 dan 18, di situ ada dua hal dikatakan. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik juga. Dan tidak pernah terjadi silang, pohon yang baik menghasilkan buah yang jelek atau yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Itu nggak pernah terjadi. Saudara, ya saya belum pernah bereksperimen ya, tapi apa yang Alkitab bilang ini benar, saudara. Ya, karena saya anak petani, saya tahu persis yang namanya pohon buah. Kalau pohon durian itu memang dari dulu dagingnya tipis, sampai 30 tahun atau sampai saya mati pun itu nggak akan berubah. Nggak ada. Sekalipun dipupuk, mungkin ada yang sedikit mengubah dengan pupuk. Tetapi enggak. Kalau DNA-nya memang seperti itu, sampai kapanpun dia akan tetap seperti itu. Nggak pernah berubah, saudara. Jadi saya rasa apa yang Alkitab bilang ini ada suatu kebenaran yang ya bisa kita terima gitu. Nah, begitu juga dengan etika Kristen. Etika Kristen punya ciri khasnya tersendiri, punya karakteristiknya sendiri, punya sifat-sifat khususnya sendiri. Nah, sifat khusus daripada etika Kristen itu apa, saudara? Coba kita lihat. Yang pertama adalah meneladani Kristus, meneladani teladan hidup Kristus. Yang namanya etika Kristen pasti dia akan meneladani cara hidup Kristus, saudara. Itu etika Kristen. Bagaimana Kristus itu bersikap terhadap dosa, terhadap kebenaran, terhadap bagaimana cinta kasihnya, bagaimana dia peduli, bagaimana dia melayani orang. Itu etika Kristen berorientasi pada itu. Yang kedua, itu berorientasi juga memiliki ciri khas mentaati ajaran Kristus sehari-hari. Yang ketiga, melakukan kehendak Kristus sebagai yang utama. Oh, kalau begitu, ini dong ciri khasnya daripada etika Kristen. Betul. Kamu cari itu etika di luar sana, yang etika apapun namanya, nggak ada yang kayak gini. Yang menjadikan Kristus sebagai pusat, nggak ada. Nggak ada satu etika di dunia ini, kalau itu bukan etika Kristen, yang menjadikan Kristus itu sebagai sentral daripada etika itu, nggak ada. Etika-etika yang ada di dunia ini, itu bermacam-macam, bisa pada diri manusia itu sendiri, pada pekerjaannya, pada apanya, dan sebagainya. Tidak ada satu etika pun yang menjadikan Yesus sebagai pusat atau sentral, kecuali etika Kristen. Di situ karakteristik etika kita. Kalau gitu gimana Mose? Ya, hiduplah seperti itu, ya, meneladani Kristus, mentaati ajaran Dia, ya, dan kemudian melakukan kehendak Dia. Itulah etika Kristen yang paling tinggi. Nah, yang menarik lagi, saudara,
Ketika kita menghidupi etika Kristen dengan baik, saudara, maka ada satu dampak yang luar biasa. Identitas kita akan semakin nyata. Ya, identitasmu kalau kau hidup di dalam etika Kristen yang baik, maka identitasmu makin nyata, makin menjadi terlihat oleh orang, dan Paulus mengatakan kau makin terbaca oleh orang lain. Gak usah kamu mengungkapkan siapa kamu, gak usah kamu mendeskripsikan siapa diri kamu, gak usah. Tapi ketika kamu berperilaku, ketika kamu berbicara, bersikap, berbuat sesuatu, orang langsung bisa membaca. Identitas orang ini adalah bla 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 bla. Kenapa? Karena ternyata etika Kristen itu salah satu dampaknya dia akan menyatakan identitas kita makin jelas dan makin terbaca oleh orang lain. Nah, identitas etika Kristen apa? Itu diungkapkan di dalam dua metafora. Yang pertama, kamu adalah garam dunia. Yang kedua, kamu adalah terang dunia. Garam dunia, terang dunia, itu bicara tentang perilaku dan tentang etika. Coba kita baca ayat ini. Apakah semua bisa? Kita baca ya, dengan bersuara. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara, 4 ayat ini ketika bilang kamu terang dunia, kamu adalah garam dunia, itu metafora untuk identitas kita. Dan terang dunia, garam dunia, itu berbicara tentang perilaku kita, berbicara tentang etika kita, moral kita. Dari mana Pak asalnya Mose? Itu ayat 16 bagian C. Ayat 16 bagian C berkata begini, ada kalimat ini. Supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan yang baik itu berkaitan dengan etika dan moral kita. Kalau moralmu jelek, perbuatanmu pasti jelek. Kalau etikamu jelek, maka sikap perbuatanmu juga jelek. Bagaimana kau bisa jadi garam dunia kalau etikamu jelek, kalau moralmu jelek? Bagaimana kau bisa menjadi terang dunia? Identitasmu tidak akan pernah dilihat orang, karena semua ditutupi oleh moral dan etika yang jelek. Tapi yang dimaksudkan di sini, ketika engkau menjadi perbuatanmu dilihat orang, ya, perbuatan yang baik itu dilihat orang, maka mereka akan memuliakan Bapakmu di surga. Artinya apa? Itu bicara etika dan moral kita. Saudara, misalnya di perusahaan ya, kamu kerja jujur, padahal kamu bisa korupsi dikit-dikit tanpa bosmu tahu. Sebenarnya bisa, tapi kamu enggak. Kamu orang yang jujur sekali. Lalu kamu juga kerjanya, pengabdiannya luar biasa. Datang paling pagi, pulang paling terakhir. Kamu nggak main hitung-hitungan dengan bosmu, kerja sekeras-kerasnya. Kamu tidak pernah melakukan sesuatu yang mengecewakan bosmu. Nah, itu secara tidak langsung kamu sudah menjadi terang di tempat kerjamu. Kamu sudah menggarami tempat itu. Karena kamu adalah garam yang menggarami mereka. Dan identitasmu langsung ketahuan. Ini orang yang beretika. Wow. Saya pernah mendengar orang Kristen ya kerja di satu perusahaan. Tapi korupsinya paling banyak. Memalukan nggak? Kalau dulu kenal yang namanya Simon, dulu mantan ketua majelis saya di sini dulu.
Dia pernah kasih daftar nama ke saya. Tolong kalau saya ada waktu, coba telepon orang-orang ini, bilang suruh mereka kembalikan uang yang pernah mereka pakai dan pinjam. Wah, begitu saya lihat nama-nama itu, saya kenal semua. Mantan jemaat kita ada. Nah, dia secara pribadi bingung gitu, dia minta saya yang nagih. Oh, saya bilang, aduh susah juga ya kalau pendeta disuruh nagih. Nggak beretika, saudara. Ayo, identitasmu harus terlihat. Tuhan ciptakan kau menurut gambar dan rupa Dia, supaya nanti lewat itu kau menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Identitasmu terlihat oleh orang lain. Dan disitulah mereka mengenal siapa kita, karena etika dan moral kita. Ayo kita menjadi orang yang sangat brilian di dalam beretika. Nah, bagian terakhir bagian ketiga ini, saudara. Untuk memiliki etika yang baik, kita harus melewati 7 proses pembentukan etika. Nah, ini yang menarik. Ya, kita harus melewati 7 proses pembentukan etika Kristen. Tidak ada orang lahir langsung punya etika moral yang baik, nggak ada. Ingat, kita ini lahir di dalam dosa asal kita. Kecenderungan kita adalah hidup menyenangkan hati setan, hati iblis. Kita akan hidup dalam dosa. Tapi syukur kita sudah diselamatkan. Sekarang kita harus berproses supaya kita memiliki etika. Yang pertama, ya, pikiran benar, hati benar. Ini yang pertama. Proses seseorang bisa memiliki yang namanya etika Kristen yang baik, dia harus melewati, belajar dulu berpikir benar dan memiliki hati yang benar. Kalau engkau belum bisa memiliki pikiran yang benar, hati yang benar, itu susah untuk memiliki etika yang baik. Ada orang punya pikiran yang benar, hatinya belum tentu benar, dia masih curiga. Atau sebaliknya, hatinya udah percaya, tapi pikirannya masih terganggu. Kayaknya enggak, gitu ya. Banyak orang kayak begitu. Saudara, tentang pikiran benar, ini hati benar, itu pikiran kalau udah benar, biasanya hati ikut, gitu ya. Itu sebenarnya. Nah, ada satu filosofi China, ya, Tiongkok, ya. Ini pepatah Cina, ya. Ini yang bahasa Mandarinnya nanti tolong kasih tahu saya, ya. Saya nggak tahu bahasa Mandarinnya. Nah, bahasa ini satu pepatah yang terkenal sekali dari dataran Tiongkok. Ya, menabur pikiran menuai tindakan, menabur tindakan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter, menabur karakter menuai takdir atau nasib. Jadi kalau kita menabur pikiran, ya kita akan menuai tindakan. Kalau kita menabur tindakan, kita akan menuai kebiasaan. Kalau kita menabur kebiasaan, kita akan menuai karakter. Kalau kita menabur karakter, kita akan menuai nasib. Lalu seorang bernama Frank Jackson mengatakan hal yang sama. Dia bilang begini, awasi pikiranmu. Pikiranmu menjadi perkataan. Awasi perkataanmu. Perkataanmu menjadi tindakan. Awasi tindakanmu. Tindakanmu menjadi kebiasaan. Awasi kebiasaanmu. Kebiasaanmu menjadi karakter. Dan awasi karaktermu. Karaktermu menjadi nasib. Saudara, ini ditulis, dirangkum melalui pengalaman hidup manusia, saudara. Ya, ini bukan bersumber dari sesuatu, tapi ini dari pengalaman hidup, ya, bagaimana hidup di dalam bermasyarakat. Kalau orang mengawasi pikiran, ya karena pikiran itu bisa menjadi perkataan. Ya, kalau kita nggak awasi perkataan, perkataan bisa menjadi tindakan kita. Kalau kita nggak awasi tindakan kita, tindakan akan menjadi kebiasaan kita. Kalau itu buruk, habislah kita. Kalau kita nggak awasi tindakan kebiasaan kita, maka kebiasaan menjadi karakter kita. Kalau udah melekat jadi karakter, susah diubah. Dan itu akan membawa kita kepada nasib. Ya, kalau itu positif, bagus. Tapi kalau yang datang negatif, habislah kita. Ini yang pertama. Jadi sebuah proses pembentukan karakter etika Kristen itu harus lewati dulu cara berpikir benar dan berhati benar. Sekarang yang kedua,
Yang kedua adalah harus memiliki yang namanya disiplin rohani. Ya, disiplin rohani itu bicara tentang apa? Engkau rajin doa, engkau rajin baca firman gitu ya. Engkau rajin beribadah, engkau rajin pelayanan, engkau terlibat dalam banyak hal yang sifatnya rohani. Semua itu akan membentuk engkau, memproses engkau untuk menjadi orang yang disiplin rohani. Nah, kalau sudah disiplin rohani, akan muncul namanya karakteristik daripada etika di dalam diri kita. Yang ketiga, komitmen. Pembentukan karakter etika Kristen itu butuh komitmen. Kalau nggak ada komitmen, kita nggak mungkin bisa memiliki etika yang baik, karakter etika Kristen yang baik. Yang keempat, saya belum. Yang keempat itu waktu. Pembentukan etika Kristen juga membutuhkan waktu, saudara. Nggak singkat. Bisa berapa tahun, Mose? Bisa lama, bisa seumur hidup, bisa. Kalau kita nggak berubah-berubah, saudara, waktu makin panjang. Pernah lihat orang tua ya, udah 80 tahun. Waduh, itu etikanya tetap aja jelek gitu.